Adil Katalino Bacuramin Kasauga Basengat Kajubata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Jupriyadi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Landak dari SMA Negeri 1 Menjalin. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Korinawati SPD. Beliau ini mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Menjalin. Baik, selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak, puji Tuhan kabar baik. Puji Tuhan Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, pra-observasi ini dilaksanakan sebelum mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas dan atau sebelum melakukan proses supervisi di dalam kelas. Lalu nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas ya Bu. Baik Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Lalu kenapa kita hari ini melakukan percakapan ya Bu? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas biar lebih siap, lebih percaya diri dan matang dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas bagi murid-muridnya. Begitu ya Bu. Lalu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu hari ini. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada proses pembelajarannya apa? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada 7 Pak. Yang pertama itu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora di muka bumi, yaitu saya akan menjelaskan pertama kepada siswa, yaitu ada faktor-faktor, ada 5 faktor yang mempengaruhi sebaran flora di muka bumi. Yang pertama itu yaitu iklim, karena iklim itu sangat mempengaruhi sebaran flora di muka bumi, yaitu kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang sangat luas Pak. Yang kedua itu suhu. Suhu itu ukuran kuantitatif terhadap baik panasnya dan dinginnya yang diukur dengan temperatur. Seperti contohnya Pak, kalau kita lihat semakin tingginya suhu benda, semakin panasnya benda yang dimiliki. Sebaliknya seperti itu Pak. Yang ketiga, sinar matahari. Sinar matahari yang keempat itu kelembapan udara Pak. Yang kelembapan udara itu mencakup kandungan total uap air di udara. Kandungan uap air itu mempengaruhi suhu udara Pak, sehingga dia juga mempengaruhi persebaran flora di muka bumi. Seperti semakin tinggi suhu udara, semakin banyak kandungan uap udara tersebut. Yang kelima itu angin Pak. Terus yang keenam itu curah hujan. Terus yang kedua itu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan iklim tipe Köppen. Yang keempat, menghubungkan contoh sebaran flora di Indonesia terhadap iklim tipe X. Itu akan dalam kegiatan tersebut akan menghubungkan contoh Pak. Nanti akan saya bagikan berapa kelompok. Nanti akan siswa itu akan menyebutkan contoh-contoh sebaran flora di Indonesia terhadap iklim tipe X. Yang kelima, menganalisis sebaran fauna di Indonesia melalui peta. Nanti akan kita bawa peta ke kelas Pak. Untuk supervisi nanti kita akan bawa peta ke kelas. Siswa akan saya suruh maju satu-satu ke depan untuk menganalisis sebaran fauna di Indonesia melalui peta, di mana titik-titik persebaran fauna tersebut.
Yang keenam, menyebutkan sebaran flora di dunia berdasarkan iklim matahari. Nanti siswa akan saya suruh mencari pengertian iklim mataharinya dulu, baru mereka akan mencari dan bisa menyebutkan sebaran flora di dunia. Yang ketujuh, menunjukkan sebaran fauna di dunia melalui peta dunia. Ini akan lebih luas, nanti kita akan membawa peta dunia ke kelas Pak. Nanti siswa akan menunjukkan di mana sebaran fauna di dunia melalui praktek menunjukkan di peta. Baik Pak, untuk makhluk hidup yang tinggal atau hidup di muka bumi bukan hanya manusia saja, tetapi ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan tersebut juga sering kita bilang flora, dan hewan disebut juga dengan fauna. Nah, flora dan fauna tersebar di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, di setiap flora dan fauna yang ada di suatu daerah mempunyai jenis-jenis yang berbeda. Perbedaan jenis-jenis flora dan fauna memberikan keanekaragaman yang dapat dilihat dan dinikmati oleh manusia. Selain itu, keanekaragaman flora dan fauna juga memberikan manfaat bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, Pak. Dengan kata lain, adanya manusia, flora dan fauna di bumi akan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Namun, ada beberapa jenis flora dan fauna yang saat ini sedang terancam punah. Maka dari itu kita akan memperkenalkan, kita akan menjelaskan gimana caranya melestarikan flora dan fauna kepada siswa-siswa kita. Untuk menghindari kepunahan dan flora dan fauna, maka dibuatlah konservasi flora dan fauna. Begitu Pak. Baik Bu, luar biasa Bu, menjelaskan tujuan pembelajarannya ya Bu. Jadi kalau saya simak tadi ada 7 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat proses pembelajaran supervisi nanti di dalam kelas ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan observasi? Baik Pak, untuk area pengembangan mungkin saya akan menggunakan 2 media, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan siswa akan menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Terus mendeskripsikan karakteristik bioma yang ada di dunia dan mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu peserta didik mampu membuatkan peta. Dengan demikian, nanti saya akan bagikan beberapa kelompok untuk mereka mempraktekkan membuat peta persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia yang dilengkapi oleh gambar dan tumbuhan yang endemik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan para siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin misalnya berkaitan dengan strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Jadi, saya akan membagikan beberapa kelompok. Siswa yang aktif akan saya gabungkan dengan siswa yang tidak aktif supaya pembelajaran nanti itu efektif Pak. Dan untuk model yang saya gunakan adalah problem based learning. Bagian metode, saya akan menggunakan diskusi kelompok, yaitu pertama mereka akan mengerjakan, terus akan ada tanya jawab, dan kemudian akan ada penugasan di jam terakhirnya Pak. Nah, itu luar biasa sekali Bu, rancangan Ibu.
terhadap pembelajaran kita pada saat supervisi nanti. Jadi rancangan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan atau dipadukan atau dihubungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional siswa. Lalu menggunakan pembelajaran dengan metode problem based learning. Lalu Bu, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Oke. Yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Untuk nanti? media pembelajarannya, saya akan menggunakan beragam contoh itu seperti Infocus, laptop, kemudian saya akan menggunakan yang namanya LKPD Pak. Nah, itu mantap. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Terus di kelas berapa? Dan juga jamnya berapa Bu? Biar nanti saya menyusun jadwal untuk bisa masuk di kelas Ibu dengan supervisi. Silakan Bu. Ya. Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Senin jam ke-4 dan ke-5 di kelas 11B. Oke. Jadi nanti di hari Senin di kelas 11B ya Bu, jam ke-4 dan ke-5. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat juga dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas seputar pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas bersama murid-muridnya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir juga. Percakapan terakhir ini disebut sebagai percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik. Sebelum kita akhiri ini, Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Ya, Pak, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan. Nanti kemudian media apa yang saya gunakan itu sudah saya persiapkan dari sekarang Pak. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik, Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini Bu. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini Bu, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Besengat Kadu Bata. Selamat pagi dan salam sejahtera.